Halo, shalom. Shalom, shalom semua, shalom Pak Shalom Amal. semua. Salam sejahtera. Cirebon, Sukabumi, atau Halo, lagi di halo, mana halo. Bu? Iya. Dingin ya Pak ya? Di Sukabumi dingin. Tahu lah, Oh, tiap hari dingin ke ya. sana. Tiap hari. Cirebon panas ya? Ah, Cirebon panas. Panas ya, iya. Biarlah kita mau masuk dalam kesaksian firman dan biarlah jumpa lagi dengan Sarah Setiawan Ministry, di mana sarana ini untuk kita boleh memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan memberitakan kabar kesukaan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia itu. Amin. Kita mau dengar kesaksian ya Ibu ya. Nurheti ya, Nurheti Ya, Bu. ya. Yuk, kita Shalom berdoa dulu ya. semua. Iya, Ya, shalom. Bu. Berdoa dulu ya Bukalah. sejenak ya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih kalau kami masih nafas hidup dan sehat. Hanya karena pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu saja, Tuhan, semata-mata. Di tengah-tengah pandemi yang gonjang-ganjing ini, kami masih memuliakan Engkau. Biarlah kami boleh beritakan sebentar, ada kesaksian yang spektakuler, tangan-Mu yang berlubang paku itu, boleh menyelamatkan umat ciptaan-Mu daripada segala yang mengerikan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Kau telah persiapkan semuanya, kami telah Engkau sucikan, kuduskan dengan darah Yesus, supaya sungguh-sungguh Tuhan apa yang kami beritakan, apa yang kami kabarkan, membawa satu perubahan, pertobatan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus lagi, melalui kesaksian dan firman Tuhan. Dan sebentar juga ada hari Pentakosta ini, Pentakos Tuhan, biar kami juga boleh terima pencurahan roh itu Tuhan. Seperti Ibu Pendeta Agnes yang sudah mengalami, kami semua juga sudah mengalami. Yesus dahsyat, kami sambut Tuhan, firman-Mu, kesaksian-Mu, dan kami tolak kalau ada kuasa-kuasa kegelapan semuanya yang tidak suka kalau kami mempunyai kesaksian tentang Yesus. Kami percaya tidak ada feedback dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati narasumber Ibu Pendeta Agnes, Lina, dan kami semua pendengar, dan bahkan yang mau didoakan sebentar juga Tuhan, boleh diberkati oleh karenanya. Karena di dalam kami, di dalam Ibu narasumber kami semuanya, ada Yesus Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Mari silakan Ibu. Bagaimana nih Bu? Itunya apa namanya? Judulnya Dokter Lever angkat tangan. Yesus turun tangan, begitu ya? Oh iya. Betul. Maksudnya dokter spesialis lever ya, Bu? Ada, pada waktu itu ada 2 dokter yang menangani. Oh iya, oke. Jadi kita asal tahu aja bahwa dokter spesialis lever angkat tangan. Tuhan Yesus turun tangan ya. Puji Tuhan. Mari sampaikan. Baik. Tangannya buang paku itu. Haleluya. Yang ada di dalam ini, walaupun kita secara fisik berjauhan, tapi saya yakin kita semua satu di dalam roh Allah. Amin. Amin. Ada kesaksian. Amin. Kita di mana pada malam hari ini saya sangat bersukacita sekali karena saya mau menyampaikan kabar baik yang luar biasa di mana pertolongan begitu nyata dalam kehidupan saya, keluarga saya, dan anak saya. Mungkin sebelum nanti saya akan masuk di dalam kesaksian dan firman, saya akan memperkenalkan diri saya. Sebelumnya, kalau tak kenal maka tak sayang secara singkat. Nama saya Agnes Lina, tetapi karena mungkin agak susah memanggil Agnes Lina, dulu saya waktu pertama kali lahir baru, saya dibaptis di dalam roh, kemudian gembala saya mengganti nama saya Agnes, karena sesuai dengan pemberian nama cenderung mungkin lebih gilang, sukacita, seperti itu. Nah, kalau Agnes Lina katanya mungkin punya sifat masih agak jutek gitu ya, masih agak keras seperti itu menurut gembala saya gitu ya. Jadi saya puji Tuhan
bisa ada sampai sekarang ini perjalanan saya. Saya ini asalnya dari Kalimantan Timur, tepatnya, dan saya ini Mandau, iya, Mandau ya. saya asli Putri Dayak, Dayak Tengah. Iya. Cantik ya. Oh, puji Tuhan. Semua yang diciptakan Tuhan cantik dan cakep pastinya. Amin. Iya. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Ada panggilan melayani itu dari usia 15 tahun. Wow. Sangat muda sekali, Ibu, itu. Ya. Jadi 15 tahun saya sudah mulai tertarik ya, mulai mau dekat kepada Tuhan. Itu saya dibaptis, saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Kemudian umur 17 tahun saya lahir baru, saya terima baptisan Roh Kudus. Dari situ saya mulai melayani Tuhan, membantu di gereja lokal ya. Adapun latar belakang saya sebenarnya saya tidak mengenal apa itu Roh Kudus, tapi saya dibesarkan, saya dilahirkan di gereja Injili ya. Kita tahu bahwa gereja Injili punya doktrin-doktrin yang sangat menentang kalau misalnya ada ajaran yang berbau-bau Roh Kudus, mungkin bahasa roh dan sebagainya. Nah, itu terdoktrin. Tetapi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya ditumbuhkan di satu gereja yang mengenal, dan saya menerima itu sangat luar biasa. Nah, pada waktu usia 17 tahun saya sudah melayani Tuhan, dan itu di gereja lokal. Nah, tahukah saudara, pertama kali saya dipanggil Tuhan, kenapa saya tahu ada panggilan khusus yang Tuhan berikan buat saya? Saya waktu pulang gereja saya begitu lelah, saya jadi tidurnya setengah tidur ya. Jadi waktu saya tidur setengah tidur, saya mendapat penglihatan pada waktu itu. Penglihatan itu terang sekali. Saya tiduran begini, saya lihat, kayak berbaring, saya lihat terang sekali, itu saya sampai silau. Ada jubah putih, ya, tapi di awan-awan seperti begitu. Dia mengulurkan tangannya kepada saya waktu saya lagi tiduran. Dia bilang begini, ikut saya, ikutlah aku, katanya. Pertama saya pikir, ini siapa sih? Kayak ulurin tangan. Yang kedua dia bilang, ikutlah aku. Saya mulai berpikir, ini Tuhan Yesus ini. Mulai begitu ya. Ada suara itu jelas dan saya melihat. Dan yang ketiga, ikutlah aku. Sampai 3 kali dia bilang demikian. Kenapa saya tidak bangun? Karena saya masih ragu. Saya pikir ini siapa gitu ya. Jadi pada waktu baru saya bangkit, saya ambil tangannya dan dia berpaling. Saya mengikuti jalan Tuhan. Tuhan di belakangnya tuh saya ngikutin, di belakangnya dia terlalu cepat berjalan, saya kemana-mana begitu. Saya sampah, saya berputar-putar, saya cari-cari kemana. Nah, singkat cerita, saya mengetahui bahwa ini panggilan yang dimana saya pada usia segitu saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, saya menerima baptisan Roh Kudus, saatnya saya untuk dipakai Tuhan melayani. Nah, waktu saya memutus melayani Tuhan, ternyata hanya sesaat, ya sesaat. Dan saya lari dari panggilan. Waktu saya lari dari panggilan, saya ditegur Tuhan dan masih usia 18 tahun. Ibu saya sakit, setiap bulan ibu saya mesti dirawat di rumah. Dan saya ini anak ke-8, anak bungsu. Itu kalau anak bungsu, kamu yang jaga sakit. Jadi karena mereka berjauhan, jadi saya menjaga ibu. Saya masih kelas 2 SMA pada waktu itu. Jadi karena saya menjaga ibu bulan, dan itu selama saya menjaga sakit ibu tinggi dan selalu masa malam 12 malam. Zaman saya itu punya mobil, mesti cari mama saya sibuk, setiap saya lelah. Saya begitu langsung berdoa, Tuhan, panggilan saya. Suaranya putus-putus ya, Bu ya? Putus-putus Suara ya? putus-putus, iya. Ya, ini mungkin sinyalnya, Bu ya. Sinyalnya ya. Sinyal ya. Ya, nanti enggak apa-apa, kasih tahu aja kalau memang kurang jelas. Ini sekarang udah jelas ya? Lebih deketin aja ya. Ini udah jelas ya. Ya, thank you. Ya. Karena saya melihat
ibu saya sakit terus, akhirnya saya berdoa begini, Tuhan, saya akan mengikuti panggilan Tuhan. Tapi saya memohon satu, tolong sembuhkan ibu saya dari sakit ini. Saya begitu lelah. Pada waktu itu saya cuma bilang begitu, saya akan melayani Tuhan. Tahukah saudara, nggak berhitung lama. Waktu itu ibu saya dinyatakan boleh keluar dari rumah sakit, dan setelah itu tidak ada pernah lagi ke rumah sakit. Kambuh-kambuh sakitnya lagi tidak ada. Dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk sekolah teologi. Ya, pada lulus SMA saya memutuskan sekolah teologi, tetapi tidak didukung sama keluarga, termasuk orang tua saya. Nah, karena saya tidak didukung, akhirnya dialihkan. Pada itu janji saya, nazar saya. Saya bilang kan kalau ibu saya bisa sembuh, melayani Tuhan seperti itu. Kan enggak sampai di situ, saya dialih. Dan akhirnya kan saya dikucil, saya satu kabupaten ya bisa bekerja. Pada waktu itu ada PN mesti harus training dulu begitu, terus kan untuk saya bisa lulus SMA itu. Saya pergi hati dan saya bukti tujuan saya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan bahwa saya tidak mau di sini. Tuhan tolong buka jalan. Saya berpuasa 3 hari lamanya. Setelah saya berpuasa 3 hari, saya jalan-jalan. Saya mau keluar cari udara, saya jalan. Saya rencananya mau ketemu alumni, singkat cerita saya ketemu alumni. Ternyata alumni itu menawarkan kepada saya sebuah beasiswa untuk sekolah teologi. Bayangin di daerah terpencil, Tuhan pertemukan saya sama orang yang mau sekolahkan secara gratis beasiswa. Karena saya nggak didukung orang tua untuk keluar, untuk harus bekerja. Jadi saya bilang begini, Tuhan kalau ini memang Tuhan kehendaki, saya ambil. Saya pamit, saya bilang begini, saya mau sekolah pendeta. Saya bilang, keluarga pada ribut, keluarga pada bilang, ngapain kamu sekolah pendeta? Pendeta tidak ada uangnya. Wow. Kamu di sini sudah jelas masa depannya. Kamu mau PNS, sudah dipersiapkan. Saya bilang, tidak apa-apa, saya mau sekolah pendeta. Kalau begitu, kami tidak akan kasih uang 1 sen pun buat kamu. Oh, tidak masalah. Pede banget. Waktu itu saya bilang, tidak masalah. Saya bilang, baiklah. Jadi benar, mereka tidak kasih saya uang 1 sen pun. Saya kembali sama kakak yang ngutus saya bilang begini, Kak, saya nggak diizinkan sama orang tua dan kakak-kakak saya. Saya mau berangkat, saya pakai duit apa? Dia bilang, saya punya duit pas sekali untuk uang tiket kamu saja. Oke, enggak apa-apa. Dia cuma kasih saya 1 juta waktu itu. 1 juta saya ambil, saya pergi ke kota Samarinda, tadinya kan di kabupaten. Saya berangkat pakai uang itu, saya beli tiket waktu itu masih 500 ribu. Jadi masih ada sisa. Nah, waktu saya ke Samarinda, saya bertemu gembala lokal yang saya bertunggu di situ, saya pamit sama dia, saya bilang, saya mau sekolah pendeta, Pak Gembala. Kaget dia, loh, sekolah pendeta? Ya, kalau begitu, kamu saya doakan dan kita akan bawa majelis berdoa buat kamu. Jadi dikasih tahulah, ini si Agnes mau sekolah pendeta katanya. Jadi kita berdoa buat dia. Oke, sudah berdoa, ternyata mereka sumbangan uang. Saya nggak tahu mereka kumpulin uang dan uang itu ada 1.500.000. Ya, 1.500.000 saya bawa lah. Saya bawa 1.500.000 sama sisa uang tiket tadi saya pergi. Saya sekolahnya di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu. Ya, di Solo di atasnya lagi. Tuh, tempat itu saya sekolah. Jika cerita sekolah di situ, ya, puji Tuhan, semua berjalan baik. Tetapi tahukah saudara tidak dan ternyata beasiswa yang full itu untuk tahun ajaran ini hanya berlaku 50% saja. Ya, saya bingung. Jadi 50%-nya saya bayar pakai apa? Sedangkan saya sudah apa modal ya, apa-apa. Jadi yang lucunya uang yang tadi saya pakai itu saya sudah beli ember, beli spray
untuk perlengkapan di kampus. Jadi habis duit saya, tidak ada lagi. Ya saya bilang gini, kalau tidak ada kiriman dari keluarga saya di sini bagaimana bayar 50%-nya? Singkat cerita saya lagi kembali kepada Tuhan. Saya bergumul, Tuhan saya tidak bisa bayar ini bla bla. Terus saya berpuasa, keluar dari ruang doa, kemudian ketemu kakak rohani bilang begini, apa yang kamu gumulkan? Saya bingung bagaimana bayar uang sekolah saya 50%-nya. Dia bilang, keluarga kamu tahu? Tidak tahu. Kamu biar bagaimanapun kembali ke keluarga dan kasih tahu. Saya bilang, keluarga saya pasti ngamuk, pasti kapok-kapoin saya. Tidak masalah, yang penting kamu sudah ngomong, biar Tuhan yang beracara. Wah, Amin. jadi saya telepon mereka PD-PD-nya, baru mereka bilang, siapa suruh? Kan tidak ada yang suruh. Ya. Biasa. Tapi saya terima, nggak apa-apa lah. Kalau mau bilang apa memang ya nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya bilang, berapa nomor rekeningmu? Ya, puji Tuhan. Dari sejak itu saya menyelesaikan sekolah saya dan sampai akhirnya saya pernah bekerja menjadi full timer di Surabaya di salah satu gereja yang cukup besar. Akhirnya saya ke situ dan saya menikah, menetap di kota Cirebon dan kami sempat juga melayani Tuhan di Jakarta selama 10 tahun dan akhirnya kembali lagi ke kota Cirebon ini. Di kota Cirebon ini kami diutus untuk merintis sebuah pengembalaan di gereja GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan puji Tuhan sudah berjalan mau banyak pergumulan. Nah, menceritakan tentang kesaksian mana itu tadi proses Tuhan akan panggilan saya sebagai melayani Tuhan. Proses tidak sampai di situ. Mau bawa saya di dalam satu perencanaan yang namanya iya. Jadi pelayanan lebih cenderung yang berbau pasar, orang susah untuk meninggal karena dia masih. Saya tidak mengerti Tuhan situ. Saya mau awalnya saya juga takut manusia ini begini harus dibaca kalau siap ini akan yang banyak sekali panera seperti itu prinsip. Jadi suatu ketika diminta di satu dijak sebut nama gereja ini digembala yang bukan hamba hanya punya uangnya. Sinyalnya rusak lagi ya, Tetapi Ibu? Ya. Sinyalnya rusak lagi ya? Sinyalnya nggak baik lagi ya? putus. Sinyalnya nih ya. Iya. Sinyalnya, iya. Oke. Oke. Bisa dihidupkan dulu kameranya, Bu, supaya lebih ringan. On ya. Oke. Kameranya. Begini lebih jelas? Ya, jelas, Bu. Ya. Nggak apa-apa ya, nggak pakai kamera. Iya. Pakai suara. Ya, oke, baik. Saya akan menceritakan waktu saya diminta untuk melayani di satu gereja yang dimana saya bisa katakan tadi gereja ini digembalakan tetapi basicnya bukan hamba Tuhan. Dia artinya dia nggak sekolah teologi tapi dia punya hati untuk mendirikan sebuah gereja tetapi dia butuh full timer intinya begitu. Nah, waktu saya dipanggil untuk melayani di satu tempat ini, jujur tempat ini tidak terawat, tempat ini begitu tidak terawat dan saya melihat banyak orang-orang yang di dalam situ yang hanya sekedar hanya ikut saja tetapi maaf kata untuk punya hati, untuk mau memikirkan bersama-sama bagaimana membangun, bagaimana pertumbuhan dan sebagainya itu sangat minim sekali ditemukan walaupun di dalamnya banyak hamba-hamba Tuhan. Nah, singkat cerita, saya diminta untuk mengurusi semua yang ada di gereja itu, apapun bentuknya. Jadi pada waktu saya ada di situ, saya mendapatkan fasilitas empat lantai ya. Saya dikasih tempat 4 lantai, ada 2 tempat untuk ibadah, 2
2 lantai lagi buat saya pribadi. Jadi singkat cerita, pada saya masuk di situ banyak sekali intimidasi yang datang kepada saya. Dibilang begini, oh ada orang baru, ada full timer baru. Itu dari orang yang jual ketoprak sampai orang di dalam pun ngomong begini, kamu yakin mau tinggal di sini? Omongannya begitu. Kenapa? Aduh, ngeri loh tempat ini katanya. Saya pikir biasa ngeri karena rumahnya gede banget kan, ruko gitu. Ini di kota besar, ini di tengah kota. Jadi bilang lagi, aduh katanya, saya sih pernah melihat di kamar mandi bawah itu ada yang ngintip. Pokoknya intinya saya terintimidasi dengan banyak hal-hal yang mereka lihat di tempat itu dan serem. Mereka tidak berani tidur di situ. Intinya begitu. Jadi saya bilang, oh tidak masalah, saya biasa tidur di tempat yang orang bilang begini-begini. Nggak, saya pikir saya bisa gitu kan. Jika cerita karena saya melihat tempatnya begitu kotor, tahukah saudara? Intinya begini, prinsip saya, kalau saya masuk di satu tempat yang begitu kotor, saya cukup kasih bersih. Jadi saya membersihkan tempat itu secara fisik ya, bukan secara roh. Saya bersihkan tempat itu dari lantai pertama sampai lantai keempat saya sendiri bersihkan. Dari WC saya sikat, saya bersihkan semua. Dan itu saya sendirian, saudaraku. Tidak ada yang bantu karena prinsip saya mau tinggal di sini dan ini harus bersih. Nah, waktu saya membersihkan, saya sambil memuji, menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih kau akan bersihkan tempat ini. Saya berdoa, Tuhan bersihkan tempat ini sampai ke lantai 4. Singkat cerita sudah bersih semua. Nah, waktu bersih-bersih masih ada intimidasi itu. Sampai ketika waktu kami beribadah, tahukah saudara, teman saya itu melihat bilang begini, itu ada pocong ikut nari-nari di mimbar. Aduh, saya merasa kok ada jemaat yang bicara demikian dan itu bukan satu orang. 2-3 orang yang ngomong begitu, ada pocong. Saya sebagai full timer, saya yang bertanggung jawab di situ, bahkan saya yang tinggal di situ merasa ini tidak bisa dibiarkan. Saya bilang, kenapa ada pocong? Saya tidak mau ada pocong. Saya tidak bisa melihat pocong, tapi orang-orang ini lihat pocong nari-nari di mimbar. Nggak benar ini. Akhirnya apa? Setiap malam saya ambil waktu, saya berdoa menyembah Tuhan. Singkat cerita, memang saya merasakan ada yang aneh, ada yang mondar-mandir. Ya. Ngerasa, aduh seriwing gitu kan. Karena saya sendiri di tempat itu. Saya menyembah, memuji Tuhan. Mungkin saudara bertanya kemana suaminya. Nah, suami saya bekerja karena bekerja di salah satu televisi, jadi dia berangkat pagi pulang malam. Ya, Bang Toyib dia. Jadi istrinya yang full timer di situ. Nah, singkat cerita, saya bilang begini, saya tidak bisa sendiri. Saya harus kumpulkan tim. Saya harus kumpulkan orang-orang yang punya berdoa. Singkat cerita, saya bawa orang-orang 2-3 orang, saya ajak mereka termasuk Ibu Gembala, saya ajak mereka untuk berdoa puasa. Saya bilang kita harus bersihkan tempat ini di dalam roh. Saya bilang kita tidak bisa membiarkan seperti ini. Mereka setuju, puji Tuhan saya bilang. Mereka setuju, mereka punya hati. Saya cuma cari orang yang mau sama-sama dengan saya. Singkat cerita kami 7 hari berdoa, berpuasa. 7 hari. Berdoa, baca firman, berdoa. Dan tahukah saudara, pada hari mau dekat hari ke-7, saya belum buka puasa, saya dapat serangan. Itu perut saya kram sekali. Sampai saya nggak bisa bergerak. Dan semua yang pendoa itu bingung bahwa saya tuh, pokoknya aduh kayak diperas gitu. Kayak diperas, saya nggak bisa bergerak, sakit sekali. Saya langsung bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Saya cuma berdoa berbahasa roh. Tuhan mungkin sekitar berapa menit, mau berapa 15 menit itu cukup lama ya waktu sakit itu. Akhirnya reda. Nah, setelah reda kami menyelesaikan puasa kami dan tahukah saudara, malamnya saya bermimpi. Malamnya saya bermimpi di lantai bawah yang tempat saya suka kasih bersih itu ada lubang dan lubang itu saya lagi nunggu di luar lubang itu bersama Ibu Gembala, saya menyiapkan yang namanya jaring. Saya bilang di luar lubang ini nanti akan keluar sesuatu. Ternyata tahu nggak saudara, apa yang keluar dari lubang itu buaya, besar buayanya. Buaya tuh keluar dan waktu dia keluar saya cepat tangkap, dia tidak melawan. Dia keluar.
Dia keluar dari lubang besar itu, dia tidak mau, langsung saya ikat, saya jaring, saya jaring, saya ikat. Nah, setelah itu saya dibawa Tuhan dalam mimpi itu ke lantai 2, ke lantai 2, ke lantai 3, ke lantai 4, dan itu seperti rumah baru. Semua bersih. Beda. Catnya beda, semua bersih. Saya bilang, waduh, kayak rumah baru, kayak kita baru masuk rumah baru. Saya sampai lantai keempat, semua bersih. Dan saya lihat ke luar, saya lihat di luar, ternyata di luar itu banyak sekali orang punya apa itu tempat orang berhala itu, kalau orang apa, altar ya, altar untuk Ya, penyembahan. ya. Nah, Altar ya. waktu saya buka jendela, saya melihat itu di sekeliling saya punya itu semua. Saya enggak tahu artinya apa pada waktu itu. Cuma saya pikir, saya bilang begini, puji Tuhan, rupanya di tempat saya berada ini sudah bersih. Saya pikirnya begitu saja, intinya begitu. Nah, singkat cerita, saya sudah pikir saya sudah menyelesaikan tugas saya, sudah bersih, dan saya tinggal jaga. Ternyata nggak sampai di situ, saudara-saudaraku, inilah harga yang harus saya bayar. Ternyata setelah saya memenangkan gelap ini, ada celah. Jadi celahnya begini, sebelum kejadian, malamnya saya bermimpi. Jadi begini saudara, kenapa saya banyak mimpi? Tuhan banyak memberikan, menyingkapkan sesuatu itu dengan mimpi. Dan kalau memang mimpi ini ada arti, saya pasti akan disambungkan gitu, tersingkap gitu. Ada apa seperti itu. Nah, malam itu saya bermimpi begini. Saya mencangkul tanah, kemudian keluarlah di lubang tanah itu ada ular. Kepala ular keluar, dan saya kaget, karena saya refleks kaget, saya lari. Waktu saya lari, dalam hati saya bilang begini, kenapa kamu lari? Kamu harus lawan ular itu, kamu harus tebas. Nah, karena saya ini orang Dayak, saya mikirnya apa? Mandau ya. Wah, saya punya mandau. Saya ambil mandau, saya mau tebas kepalanya. Waktu saya balik, saya mau tebas kepalanya, tetapi dengan ragu. Nah, ini dia, dengan ragu, jadi pukulan saya cuma lemes sekali. Gitu kan. Oke. Lemes sekali, jadi ularnya itu nggak sampai putus gitu kan. Bangunlah saya pagi, saya cerita sama suami. Saya bilang saya bermimpi begini, apa ya, kayaknya hati saya nggak enak. Nah, hari itu sebenarnya hari libur. Hari libur itu sebenarnya karena setiap hari saya harus menjaga menara doa, karena tugas saya di situ menyangat. Saya cuma minta 1 hari libur, Bu. Saya minta 1 hari, dan saya sudah izin sama leader. Saya izin ya, saya mau berlibur ke Cikarang. Jadi saya izin dan mereka mengiyakan. Jadi hari itu menara doa tidak ada. Nah, ini celahnya ya, ini celahnya. Jadi saya mau berlibur ceritanya. Waktu saya pergi ke Cikarang, singkat cerita, saya ke Cikarang hari itu libur, saya pergi ke Meset ya, saya mau pijet gitu ya, pijet anak saya bermain sepeda sama sepupunya di kompleks di Cikarang, di Lipo Cikarang. Jadi Cikarang, Jakarta, Bu ya? Ya, betul, Lipo Cikarang. Saya ada di Lipo Cikarang pada waktu itu lagi berkunjung bersama kakak ipar saya. Nah, jadi saya lagi pijet, anak saya lagi main sama sepupunya naik sepeda. Nah, saya pulang, mendapatkan anak saya pulang dengan menangis. Mami, aku baru jatuh dari sepeda. Loh, jatuh dari sepeda, apanya yang sakit? Saya lihat dia tidak berdarah, tidak masalah. Tapi dia pegang tulang rusuknya. Dia pegang tulang rusuknya ini, sekitar tulang rusuk ini, dia pegang perutnya, bilang ini perutku sakit katanya. Saya lihat, oh tidak apa-apa, tahan aja ya. Jadi saya pikir dia tahan ya. Jadi saya masih pijat lagi. Sudah selesai, dia masih kesakitan. Karena dia kesakitan, akhirnya saya berpikir saya mau panggil tukang pijat, barangkali dia pegel gitu kan, sakit gitu. Jadi dipanggil tukang pijat, ngeri. Pas waktu dibuka bajunya, ternyata di perut dia itu ada benjolan yang sudah gelembung, yang menggembung begitu ya, ada benjolan perut begitu. Saya pikir, loh kenapa jadi begini? Waduh, saya minta cerita, kamu tadi jatuhnya bagaimana? Jadi saya tuh naik sepeda, karena dia belum begitu pintar naik sepeda, ada turunan ini bikin dia panik. Nah, kebiasaan dia kalau panik, dia buang sepedanya. Dia lompat. Nah, dia lompat ini di trotoar. Jadi akhirnya ada benturan perutnya ini ke trotoar. Itu yang bikin perutnya jadi gembung. Nah,
Saya pikir, oh kalau begitu ini tidak bisa diurut, tukang urut tidak mau urut kan. Saya bilang, ayo kita ke rumah sakit. Nah, karena pikiran saya hanya jatuh dari sepeda, saya tidak bawa ke rumah sakit besar. Saya bawa ke rumah sakit yang biasa ya kami datang. Maksudnya kayak klinik begitu. Kayak ya dibilang klinik tapi cukup besar, bisa dikatakan rumah sakit, tapi ya rumah sakit kecil lah ya. Nah, Ya. lagi di salah satu rumah sakit ini, dan kagetnya saya waktu di ruang UGD, mereka bilang, kami cuma lihat dari USG ini ada benturan dan di dalam ini sepertinya ada pendarahan. Oh iya, apa yang dilakukan dok? Kita mesti operasi. Waduh, saya dengar ngomong operasi, kayaknya nggak mungkin banget ya jatuh dari sepeda kalau operasi. Saya pikir macam-macam nih orang. Saya tuh udah nggak mau nih operasi. Tidak, saya tidak mau operasi. Ini nggak apa-apa ini. Saya bilang begitu kan. Cuma dokter bilang ibu harus operasi katanya. Itu dengan tidak terima dan hanya pasrah, saya bilang oke, silakan operasi. Pada waktu operasi benar kan? Mereka melihat, jadi mereka buka perutnya itu, di hatinya itu kayak balon. Lever ya? Iya. Di lever. Ya, di lever ini seperti balon. Itu artinya apa? Kayak bengkak begitu kan? Saya bilang begini, ini darah semua ibu. Livernya ini darah semua. Iya, jadi ibu tidak bisa kita apa-apakan ini. Loh, jadi dibuka doang? Iya, dibuka doang. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya tunggu pecah ibu. Aduh, kapan tunggu pecahnya? Ya nggak tahu. Jadi itu perut ditutup lagi dong. Tutup lagi. Besoknya, pas sudah mau hari kedua, dia merintih kesakitan anak saya. Aduh, udahlah ini. Terus dokter bilang ini sudah pecah sepertinya. Lah, jadi bagaimana kalau pecah? Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau pecah. Jadi dibelah lagi. Itu darah hatinya itu pecah yang dioperasi Bu, maksudnya dibelah dioperasi. Ya, dioperasi lagi yang kedua untuk mereka merekatkan kembali hati yang hancur itu dengan kain kasa. Oh, hancur toh? Iya, hancur. Jadi mereka rekatkan, jadi mereka nggak bisa jahit ya, karena hati nggak bisa diapa-apain. Kalau misalnya hati ayam apa tuh kan kalau dihancurkan nggak bisa dijahit. Iya, hancur ya. Nah, jadi mereka bilang ini kita bisanya dengan kain kasa. Biar pendarahannya nggak terlalu hebat. Kalau pendarahannya hebat, anak ibu pasti lewat. Oke lah, saya ikutin lagi, direkatkan lagi dengan kain kasa. Jadi ini kapan lagi Pak? Kita tunggu saja Bu. Ini nanti kalau dia pendarahan lagi, ya kita nggak bisa lama-lama kain kasa ini harus kita buang lagi. Waduh. Jadi tunggu lagi. Ada 3 hari saya menunggu lagi. Benar, 3 hari dia meronta lagi kesakitan. Meronta lagi kesakitan dan saatnya kasa itu harus dilepaskan dan resikonya anak saya kritis. Jadi pada waktu mereka operasi lagi yang ketiganya, mereka ambil kain kasa itu dan saat itu benar anak saya kritis. Operasi 3 kali jadi Bu? Ya, anak saya kritis dan tahukah saudara, saya tidak bisa lagi berdoa. Tadinya saya peperangan, saya berdoa. Saya keluarkan semua jurus hamba Tuhan yang saya pelajari. Tetapi saat itu waktu anak saya kritis, saya tidak bisa berdoa. Cuman ada air mata, lutut saya pun sudah begitu lemah. Saya sama suami saya tidak bisa tatap-tatapan lagi, tidak bisa bicara. Saya menunggu anak saya sama suami saya nunggu di ruang ICU. Oke saudara, sambil menunggu anak saya kritis, untungnya ruko itu di bawahnya ada gereja. Jadi waktu mereka ibadah, saya cuma keluarkan kepala saya dari jendela untuk mendengarkan pujian. Saya bilang, saya nggak punya kekuatan lagi. Tetapi kalau pujian ini saya dengarkan, biar itu jadi kekuatan saya. Dan singkat cerita, saya bergumul waktu masa kritis dia. Tahukah saudara, pada saat itu darah tidak bisa ditemukan karena itu pas bertepatan Idul Fitri. Jadi saya mesti cari darah. Dan pada waktu itu teman-teman sepelayanan saya tahu saya perlu darah. Banyak orang yang kenal baik dengan saya, membantu saya. Dulu itu sistem broadcast ya, BBM kan, broadcast ya. Kirim, ada anak hamba Tuhan membutuhkan darah, itu dikirim-kirim. Setelah dikirim-kirim, tahukah saudara apa yang terjadi? Saya di rumah sakit itu berdatangan orang yang saya tidak kenal.
Mereka bilang, Ibu ini betul nggak orang tua dari namanya Ken? Iya. Bu, golongan darah saya sama. Oke, dan itu ada 10 orang. Ada Wow. dari Bandung, ada dari Jakarta, ada dari Cirebon, dari manapun saya nggak tahu orang-orang ini. Akhirnya diseleksi darah mereka dan cuman ada 3 orang yang bisa diambil darahnya. Tetapi mereka datang sendiri, biaya sendiri ke Cikarang itu untuk bertemu dengan saya. Dan sampai saya pun menawarkan darah saya untuk anak saya pada saat itu. Dan singkat cerita, anak saya bisa melewati kritis dengan bantuan darah tadi. Wagnes coba buka Wagnes kameranya, siapa tahu bisa. Ya, Ya, oke, thank you. jadi waktu melewati masa kritis itu, saya cuma bilang terima kasih Tuhan sudah lewat satu persatu sudah lewat gitu. Saya pikir dengan darah yang sudah diberikan ini, ya setidaknya bertahan anak saya. Bertahan karena dia begitu kecil, umur 5 tahun waktu Oh, itu. 5 tahun. Ya, umur 5 tahun. Dia harus operasi sampai 3 kali untuk perut dia. Tahukah saudara, setiap operasi suami saya dipanggil ke ruang operasi dan perlihatkan seluruh isi perut anak saya. Dan suami saya tensinya langsung tinggi. Ya gimana? Orang dia lihat usus dikeluarin semua. Ini barangnya apa? Anak bapak katanya, ini tidak bisa dibegini ini. Jadi semuanya dia tahu. Jadi akhirnya dia juga sakit. Darah tinggi, dia adu tensi katanya. Itu sebenarnya ada fotonya tapi saya sudah hapus karena saya nggak sanggup melihatnya sampai sekarang. Saya tersayat kalau lihat itu. Dan singkat cerita, anak saya melewati masa kritis. Nah, belum selesai saudaraku, belum selesai melewati masa kritis, sudah dimasuk ke ruang perawatan. Dokter pamitan sama saya. Dokter bilang begini, Ibu, pada waktu Idul Fitri tadi kan saya sudah operasi anak Ibu. Nah, ini sudah melewati operasi. Dan yang mengoperasi anak saya ini belum dokter spesialis, dokter bedah. Tuh, nekat kan? Saya mau dokter bedah. Jadi, yang lucunya, dokter bedah ini waktu mau operasi, banyak yang tidak setuju, termasuk keluarga besar saya. Tidak setuju karena main-main loh. Ini anak kamu apa? Masalahnya liver, kamu pakainya dokter umum. Cuman dia yang merawatnya dari awal. Saya pikir enggak apa-apa. Itu berdebat. Mau masuk ruang operasi, keluarga besar berdebat. Saya bingung sebagai orang tua. Sampai dokter bilang begini, kalau ibu keluar dari rumah sakit ini, kami tidak tanggung jawab. Ini anak ibu lagi kritis. Saya waktu itu bilang begini, baik. Jadi bagaimana nih? Saya langsung suruh keluarga saya diam. Kalian tidak usah bersuara. Saya bilang, Bapak silakan operasi anak saya. Bahwa bukan Bapak yang operasi, tapi Yesus turun tangan buat anak saya. Dia kaget saya ngomong begitu. Terima percayaannya. Dokter umum, dokter bedah umum. Dia operasi tuh hati anak saya selama 3 kali. Nah, selesai dia operasi, rupanya dia mau pamit, mau ke Singapura. Jadi saya pikir, oh sudah selesai, kan sudah kritis sudah lewat. Jadi bolehlah Pak, silakan. Nah, waktu dia ke Singapura, itu cuma beda sehari. Anak saya di ruang perawatan, anak saya sakit perut. Saya pikir dia mungkin mau buang air besar atau masuk angin. Ternyata sakit perut dia berkontinu, sakit sampai dia teriak-teriak sakit. Aduh, saya kan bingung. Saya panggil dokter. Dokter ini gimana? Dokter anak. Dokter anak itu angkat tangan. Dia bilang, Bu, saya nggak tahu lagi apa-apa Bu, katanya. Gimana ya? Kalau ibu mau kita bedah lagi, kita panggil dokter siapa? Dokter bedah yang lain, dokter umum. Aduh, saya bilang janganlah dibedah lagi anak saya. Itu bukan dokter spesial. Jadi bilang begini, baik kalau begitu ibu silakan keluar dari rumah sakit ini, cari rumah sakit lain. Kami angkat tangan. Waktu dia bilang angkat tangan, saya bilang begini, tidak apa-apa, saya akan berusaha. Saya cari dokter spesialis hati. Dan sebelumnya puji Tuhan keluarga besar saya sudah cari informasi. Jadi saya mudah ke dokter itu. Jadi saya tinggal nyebrang ke rumah sakit yang lebih besar ke dokter itu. Dan waktu dokter itu lihat anak saya, dia cuma bilang begini, Ibu, ini anak gak bisa diapa-apain lagi. Ini terlalu parah. Kasihan Bu, anak seusia begini harus saya belek lagi. Udah dia gak bakal tahan Bu, gak bakal tahan. Jadi bagaimana dokter? Begini aja Bu, kita buat dia bertahan saja.
Dengan cara apa? Antibiotik. Antibiotik kita nggak pakai yang lokal, kita pakai dari luar. Berapa dok? 1 kali suntik 2 juta. Bersedia? Baiklah. Tahukah saudara, dari awal masuk rumah sakit, saya keluar dari rumah sakit itu, saya sudah bayar saya sudah bayar puluhan juta. Duit bukan punya saya nggak punya tabungan sebanyak itu pada waktu itu, kami hamba Tuhan. Ya, walaupun suami saya bekerja di perusahaan, mungkin sekitar 80 juta waktu itu saya harus keluar bayar, dan saya dibantu waktu itu ditalangin lah ceritanya ya, ditalangin, diduluin dulu. Nah, pada waktu masuk ke rumah sakit kedua ini antibiotik 2 juta sekali suntik, tapi saya nggak mikir itu. Saya bilang, silakan dokter, silakan. Suntiklah saya untuk bertahan untuk antibiotik itu. Jadi tidak diapa-apain. Terus dia bilang apa? Ibu berdoa ya. Anak ibu ini nggak tahan. Berdoa, dia bilang begitu. Tahukah saudara, Tuhan, saya sudah nggak mampu berdoa. Saya sudah nggak kuat. Akhirnya saya bilang begini sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya menerima dari awal anak saya jatuh, anak saya dioperasi, walaupun orang bilang ini mau praktek, karena yang operasinya juga dokter umum biasa, banyak hal yang saya lewati, saya semua terima. Saya bilang, cuma satu yang saya minta, Tuhan, saya ingat kisah siapa? Ayub. Ayub dicobai begitu sedemikian rupa. Banyak hal yang sudah dia diambil daripada dia. Satu, Tuhan mengizinkan supaya tidak satu pun nyawa Ayub disentuh oleh kuasa si jahat. Menyadari, mungkin saya punya celah ya, ada celah. Dan banyak hal yang ketidakterimaan saya, tapi satu dan saya ikhlas. Saya terima semuanya. Dan habis itu apa yang Tuhan mau kendaki? Saya akan jalani, saya akan lewati. Tapi satu hal, tolong jangan izinkan iblis menyentuh nyawa anak saya. Itu saja saya minta. Mau anak saya kritis, mau anak saya nangis, mau apapun saya akan lewati, saya bilang. Dan tahukah saudara, waktu saya berdoa demikian, anak saya masuk ruang ICU. ICU berangsur, saya nunggu sebulan saya di ruang ICU. Itu sebulan saudara, saya menunggu. Anak saya kesakitan. Dia tidak boleh makan, dia cuma pakai infus, makanan dari infus. Dan kalaupun dia menjerit kehausan, dia cuma dikasih madu di bibirnya. Dia setiap malam, apa ya, atau orang itu tuh kayak orang berhalusinasi. Gitu loh, ngomongnya ngaur. Saya seorang ibu di sebelah, saya sedih. Anak saya bilang begini, Mami, aku ini sakit sekali, Mami. Anak kecil, aku ini sakit sekali, Mami, sakit banget. Berdoa. Ada Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Doa. Mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, katanya. Sabar nak, Tuhan Yesus kasih sembuh. Ayo kita berdoa. Tiap malam saya ajak dia berdoa, dan puji Tuhannya, ketika saya memuji Tuhan, dia mulai tertidur ya, mulai tertidur. Itu yang saya pikir, oh sudah ada. Gitu. Tapi besoknya begitu lagi selama sebulan. Dan akhirnya berangsur, dia sudah akan, dan saya kritisnya lewat. Dengan tadi diberikan antibiotik itu buat dia bertahan gitu kan. Sudah mulai rada enak, dibawalah ke ruang perawatan. Saya minta, kenapa? Karena ruang ICU begitu mahal. Jadi saya bilang, dokter, kami tidak punya uang banyak. Jadi tolonglah kalau misalnya anak saya cukup dikeluarkan gitu kan, biar secara intensifnya secara di perawatan. Jadi untuk diizinkan. Jadi keluar dia selama seminggu, dia keluar, dan waktu di ruang perawatan itu di sini puncaknya. Di ruang perawatan anak saya masih pendarahan, telang kiri kanan, di sini telang untuk makan, di perut telang buat pendarahannya, di bawah perutnya lagi ada selang, jadi ada 3 selang. Jadi waktu berdaya, tapi kami masih menunggu observasi. Karena apa? Karena darah yang keluar itu hitam. Ada kemungkinan empedunya pecah juga, kata dokter. Jadi kemungkinan ini masih observasi. Nah, karena saya begitu lelah,
Iya. Tuhan Karena- Yesus itu pone porale kositasi dalam kongkon. Itu lelah menunggu anak saya sakit di rumah sakit. Saya pun kan izin kerja itu sudah sebulan. Ternyata di tempat saya bekerja ini gelisah. Termasuk leader saya. Ini yang bikin menyakitkan hati saya. Dia bilang begini, bagaimana kabar anakmu? Masih dalam proses penyembuhan. Dia yang gelisah. Dia bilang apa? Kamu itu banyak dosa. Ada dosa yang belum diampuni. Ini sesama hamba Tuhan, maaf ya. Saya bilang begini, iya, saya mengakui saya punya dosa. Tapi haruskah begitu? Masa karena itu berarti dosa saya tidak diampuni atau gimana? Mau nyalakan gimana lagi? Saya bilang gitu kan. Tapi saya bilang, ini tidak pantas dia perkatakan begini. Saya sebenar-benar down waktu itu. Saya bilang begini, oke, saya tidak mau dengar suara dia, tidak mau dengar semua orang. Karena apa? Setiap orang yang nelpon saya, yang menanyakan kabar, ujung-ujungnya intimidasi. Nih, perhatikan saudaraku, kalau kita berkunjung sama orang sakit, jangan sama sekali. Itu dosa, itu karena kamu begini. Jangan. Orang itu sudah cukup menderita. Kita cukup menopang dia di dalam doa, membangkitkan iman dia, beri dia semangat. Nah, waktu ini saya tutup semua telepon, saya geram. Saya bilang, masalahnya dia bilang bawa nama Tuhan. Kata Tuhan, kamu masih punya dosa. Kata Tuhan, kamu belum menyelesaikan. Oh gitu, saya bilang. Oh oke, baik. Akhirnya saya tutup telepon dia. Saya bilang begini sama Tuhan, saya berdoa. Saya itu dari kecil kan, saya suka menantang omongan dengan Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, itu kata dia, kata engkau. Dia bilang, aku begini-begini. Sekarang begini aja. Kalau memang semuanya itu benar adanya, Tuhan, tolong bicara sama aku. Jangan pakai perantara dia. Sakit rasanya. Saya bilang, rasanya sakit, Tuhan. Saya ini sudah cukup menderita, sudah capek. Nah, waktu saya bilang begitu, amin. Tuhan tolong buka jalan. Tolong singkapkan. Tolong ampuni saya, Tuhan. Nah, sudah selesai. Hati saya sudah melepaskan pengampunan. Saya sudah selesai semua. Saya tergerak. Iman kamu oke. Saya ada hati nurani ngomong, iman kamu oke. Sekarang bagaimana dengan kenapa dengan anak saya? Oh, benar. Saya langsung bilang begini sama anak saya. Saya pikir anak saya harus tahu kebenaran. Jangan saya yang beriman, anak saya harus punya iman. Jadi saya bilang begini sama anak saya. Kita ini sudah lama di rumah sakit, saya bilang. Nah, kamu tidak capek tak? Capek katanya. Ya itu, ayo kita berdoa. Kita minta pulang. Mami ini katanya. Masa katanya bisa? Iya, saya bilang berdoa. Nah, waktu itu saya menawarkan dia. Oh, dia yang minta. Sebelum saya bicara begitu, dia minta, Mami, bolehkah ceritakan saya cerita firman Tuhan? Dia minta saya bercerita tentang Alkitab. Saya cuma buka doang. Saya cuma buka Alkitab begini. Kenapa yang saya dapatkan itu kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu menceritakan ada banyak orang lumpuh, orang sakit. Saat itu tradisinya mereka menunggu jikalau ada malaikat turun. Berenang di situ, cebur di situ, ciprat. Mereka masuk ke kolam itu dan sembuh. Nah, saya berpikir, ini anak saya juga lumpuh, tidak bisa apa-apa. Sudah sebulan, tidak apa-apa. Saya pikir mulai iman saya bangkit. Saya bilang, saya harus tantang anak saya. Jadi, kan saya biasa bikin, misalnya kalau saya beribadah, saya berdoa buat orang, saya tantang orang. Siapa yang menerima Tuhan Yesus? Siapa yang percaya? Ini kepada anak saya. Saya bilang, usia 5 tahun, saya bilang begini. Ken, kamu seperti orang lumpuh ini. Nah, saat ini juga Tuhan Yesus datang sama kamu. Ken, mau nggak pulang? Mau nggak sembuh? Mama ini jangan kayak gitu. Biasa anak kecil, mama ini. Gitu. Karena diajak serius. Dia pikir, kenapa mami gue ini kayak aku anak dewasa gitu. Sampai 3 kali saya tawarkan. Ken, ini mami serius. Kamu mau tidak menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus? Saat ini juga Tuhan Yesus akan jamah kamu. Dia bilang apa? Iya, oke. Kalau begitu, saya tutup tirai rumah sakit kan. Saya berdoa coba ala KKR. Saya tumpang tangan. Ala KKR ya. Iya, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami percaya ada kuasa Tuhan ngalir oleh bilur-bilurnya menyembuhkan dari ujung rambut sampai ujung kaki dan hati yang dikatakan terjadi empedu pecah. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kau memberikan hati yang baru buat anakku dan tidak ada pendarahan. Saya dengan
semangat berkata karena saya sudah Wow. capek. Saya sudah capek. Saya cuma punya Tuhan. Karena saya bangkit iman saya, anak saya pun bangkit imannya. Dan selesai kami berdoa, tidak ada hitungan. Itu dokter datang, padahal tidak ada jam kunjung. Saya nggak tahu ada dokter saat itu. Datang dia bilang begini, Ibu, sudah lama ya di rumah sakit? Iya dokter. Capek Bu? Capek Pak. Mau pulang? Oh mau sekali. Dia bilang, loh ini tumben dokter kok nawarin pulang. Boro-boro. Orang ini aja belum, observasinya belum selesai. Karena dia bilang begitu, saya tantang lagi. Dia bilang, dokter pulang kami ya. Saya bilang begitu. Wah Ibu, bagaimana caranya mau pulang dokter selanga masih, dia bilang dokternya, bagaimana mau pulang Ibu selanga masih nempel? Dokter cabut, saya bilang. Dokter cabut selangnya sekarang, saya bilang. Ah, nanti pendarahan. Tidak ada pendarahan. Cabut selangnya. Saya bilang begitu. Tahu nggak dokternya bilang, aduh Ibu, nekat tadi banget. Saya sudah berdoa dokter. Jadi dokternya cabut itu selang, dia ngikutin lagi. Dia cabut selangnya, tapi dia tutup. Dia bilang begini, Ibu, kasih waktu ya malam ini. Kalau malam ini tidak terjadi apa-apa, besok boleh pulang katanya. Lalu bilang, yes, pulang, saya bilang. Tapi tunggu ya Bu, tidak ada lagi observasi, aku bilang, tidak ada lagi kemungkinan tidak, semua sudah sembuh, saya bilang begitu. Coba saya bilang begitu ke dokternya. Nah, dicabut benar, dicabut. Terus yang saya pikirkan begini, selang sudah dicabut, anak saya masih belum bisa tergeletak. Bagaimana caranya bisa pulang? Nanti bisa bangun, tidak bisa jalan, tidak boleh pulang. Jadi saya bilang gini sama anak saya, kita sudah berdoa. Sekarang saatnya kamu jalan. Saya suruh dia bangun dari tempat tidur, dia tidak bisa dong, bayangin sebulan lebih, aduh gemeteran dia. Jadi caranya bikin begini dulu, jadi latihan saya 3 kali, dia bisa duduk, tidak pusing, enggak. Nah, saatnya, si suster datang, kita timbang dulu, bagaimana mau kita? Ya berdiri. Nah, saatnya berdiri. Mami aku nggak bisa berdiri. Bisa berdiri. Tadi kan belajar duduk, sekarang berdiri. Kan anak saya berdiri saat itu. Berdiri dia. Gini nih, nggak kuat. Ya. Berdiri, tahu nggak saudara, kami melewati sepanjang malam itu, walaupun hati saya ketar-ketir, tapi saya penuh yakin dan percaya kami sudah berserah, yakin kesembuhan terjadi. Dan besoknya, tepat kami boleh pulang. Tidak terjadi apa. Yesus dahsyat. Dokter bilang begini, Ibu, anak Ibu boleh pulang, tetapi observasi selama sebulan. Bagaimana tahu caranya? Nanti kontrol. Nah, selama sebulan tidak terjadi apa-apa. Waktu sebulan dikontrol, dokter bilang oke. Saya bilang oke-nya sampai kapan dok? Oke-nya ini kalau misalnya anaknya tidak mau makan itu bermasalah hatinya. Tetapi kalau anak ibu makannya banyak berarti itu bagus, ada pertumbuhan. Percayakah saudara? Luar biasa, Tuhan Yesus hebat. Sampai sekarang. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sampai sekarang anak saya banyak makan. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesusku. Amin. Umur berapa Bu? Makannya jangan banyak-banyak kok. Iya, tapi saya disuruh. Itu artinya hati dia bertumbuh. Sudah Tuhan ganti hati yang baru. Haleluya. Semuanya jadi ya. Nah, dari pengalaman itu, saya ikut nangis Bu jadinya. Memang sampai sekarang kalau saya mengingat kejadian itu saya nggak bisa menahan air mata karena itu ujian yang terberat, terberat. Anak sulung saya satu-satunya yang dipertaruhkan iman saya, yakin atau tetap percaya, dan bukan hanya iman saya yang diminta tapi anak saya juga. Sampai sekarang saya bilang kamu harus bersaksi, kamu sudah tubuh sehat kuat tinggi lagi ya, puji Tuhan. Nah, jadi begini, dalam Tuhan, apapun keadaan kita, apapun mungkin kita punya sakit penyakit yang begitu lama sehingga membuat kita lelah, membuat kita mungkin terintimidasi, dikucilkan, atau merasa tidak punya teman,
ingat Yesus itu begitu setia. Yesus itu Amin. punya kuasa. Amin. Iya, dokter spesialis pun tidak menjamin. Ya, dokter-dokter tidak menjamin. Tapi Tuhan mau lihat iman kita. Haleluya. Sila, imanmu di mana? Sekecil biji sesawi pun bisa Amin. memindahkan gunung. Itu yang saya alami bersama anak saya. Jadi Amin. penutup dari kesaksian saya ini, ada firman yang berkata bahwa kita bermegah itu bukan karena kekuatan kita, Amin. bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita. Amin. Kita bermegah di dalam namanya. Amin. Di Amin. dalam Amin. namanya karena kita Amin. memahami dan mengenal siapa Allah kita sesungguhnya. Itulah kita harus Haleluya. bermegah dan bersuka hati karena nama Tuhan. Itulah letak kekuatan, keteguhan iman kita supaya tetap sampai sekarang. Amin. Amin. Sudah selesai, Bu? Ya Bu, silakan Bu. Sudah ya? Ya, kita boleh apa? Masih keluar air mata ya? Umur berapa Iya, Bu. sekarang? Sampai nangis saya, Bu. Iya, umur anak-anaknya umur berapa sekarang, Bu? Pendeta? Ya, 15. Oh. 15. 15 Jadi 10 tahun, tahun mau juga. jalan 16. Waduh, udah siap. Ya. Ya, jadi apa namanya? Biar kita mau lihat ada yang bertanya, mungkin mau tanya, silakan. Boleh? Silakan. Ada, ya, oke. Silakan. Ya, saya kasih firman dulu sebentar ya, sambil menunggu yang mau bertanya. Jadi kesembuhan itu merupakan bagian dari pelayanan Yesus, ya kan? Nah sekarang Ibu udah sekolah Alkitab, jadi pendeta lagi, merintis gereja lagi ya, luar biasa sekali. Jadi kita lihat di sini bahwa Matius 12 ayat 15b, banyak orang mengikuti Yesus, ia menyembuhkan mereka semua. Jadi banyak orang, kalau sekarang itu juga ada agama yang kepercayaannya lain ya, semua disembuhkan. Karena apa? Dia ciptakan kita semuanya. Jadi ini kita lihat kesembuhan merupakan bagian dari pelayanan Yesus, dan janji-janji tentang kesembuhan tetap berlaku sampai hari ini. Ibrani 12 ayat 6, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya ya. Jadi kesembuhan itu merupakan kehendak Allah sebenarnya. Untung Ibu masih bertahan ya kan? Bertahannya apa? Karena kita tahu Yesus dia tolong gitu loh. Walaupun secara logika kita nggak ketolong lah. Ya. Masih mending tuh yang pecah tuh ucus kayak bisa dijahit ya. Kalau hati kan ya kita lihat hati ayam kita kan ya nggak bisa dijahit. Ada orang saya pernah melayani osofagusnya ya. Sama begitu juga muntah darah tapi keluar darahnya ya. Saya buang air darah di sana. Tapi puji nama Tuhan itu dia sembuhkan. Masih hidup sampai 15 tahun. Umur 60. Nah, ini Yesus firman-Nya katakan bahwa kesembuhan merupakan kehendak Allah. Amin, ya kan? Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 singkatnya, barang siapa percaya kepada Yesus, ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan telah aku lakukan. Sekarang namanya ibu pendeta. Ibu pendeta itu dasarnya Yesus, imannya kepada Kristus Yesus. Apa yang Tuhan lakukan, barang siapa percaya. Sebenarnya udah nggak mampu percaya lagi ya Bu ya. Udah nggak percaya lagi lah. Yang belek itu dokter umum, pindah lagi juga begitu ya kan. Tiba-tiba didoakan ada dokter masuk ke dalam. Itu bukan satu sembarangan, itu satu rencana Allah. Skenario-nya Allah sudah ada untuk ibu di sana. Sejak kandungan, ya kan? Bersyukur. Nah, terakhir adalah Mazmur 103 ayat 3. Memang sering begitu tuh, Bu. Kalau berdoa, saya pernah diundang, saya tidak tahu itu siapa. Ya, dia pakai apa namanya? Sorban begitu tuh. Saya pikir ya dari seberang gitu ya.
bukannya seiman gitu. Ternyata itu anaknya menteri pertanian kita, pertanian ya. Nah itu sampai tidak boleh ada orang besuk. Tersiar kabar, jadinya banyak tim-tim masuk grup, masuk gitu. Tiap masuk 20 menit mereka pulang, itu ibu yang lagi kanker antara jantung dengan paru, itu dia dibawa ke ICU. Loh kenapa saya bilang gitu? Selalu, mana imanmu? Percayalah katanya gitu. Stadium 4 loh ya. Lalu ada lagi yang berkata bahwa coba koreksi, introspeksi diri, ada dosa nggak masih katanya. Sama kayak ibu tadi, masih ada dosa nggak? Ayo katanya. Nah orang lagi stadium 4, udah teler, lemes ya kan, di kemo gitu loh. Ini masih di Menteng di Jakarta. Saya diundang ke sana. Ternyata akhirnya saya dipakai satu-satunya grup kita itu, saya juga dengan tim ya, sampai kita diundang ke Singapura, dan itu sembuh total loh Bu. Sembuh total, stadium 4 di sana. Jadi kalau kita salah menyampaikan, walaupun firman Tuhan, tapi tanya orang berdosa apa tidak, udah teler abis gitu loh. Jadi keluarganya tidak boleh sembarang-sembarang orang masuk berdoa begitu loh. Ya, ini contoh untuk kita semuanya. Bukan pendeta aja loh, kita juga anak-anak Tuhan tuh kadang-kadang diminta doa ya kan. Jadi jangan tanya gitulah, beritakan firman saja gitu loh. Nah, di sini kita lihat Mazmur 103 ayat 3 mengatakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kalau kita percaya itu, orang ini masih ada dosa misalnya, kita berdoa saja. Tuhan ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Ya nggak usah ditanya kepada yang sakitnya. Dia akan menyembuhkan segala penyakit setelah diampuni. Ya, jadi puji nama Tuhan. Untung ibu tadi ditanya masih ada dosa nggak? Tapi ibu kan langsung kesel, bete gitu ya berdoa ya. Tuhan kalau masih ada dosa Tuhan ampunin. Itu dia kuncinya di sana. Supaya sungguh-sungguh siapa tahu kita juga ya ada kesalahan. Dosa asal itu sudah beres sama Tuhan. Tapi kita di dunia ini bisa ada kesalahan-kesalahan lagi. Jadi puji nama Tuhan, bersyukur kalau ibu begitu mantap, Tuhan yang buat semuanya supaya kita jadi mantap sampai jadi kesaksian sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu kesaksian tuh masih ada. Coba bikin buku kecil, Bu. Ya kayak saya, bikin buku, ya kan? Tapi jangan kemana-mana, udah ibu saja tuh anak itu tuh semua tatarat gitu loh. Waduh. Ini Karena nanti ada kadang-kala di toko buku tuh ada pertandingan apa kompetisi yang terbaik, kesaksian. Keluarga saya yang menang itu juara pertama gitu loh. Excuse me. Jadi bersyukur. Kita lihat bagaimana sekarang sesulit-sulitnya apapun juga. Kalau kita panggil nama itu yang berkuasa, Yesus namanya, Juru Selamat dunia. Sekarang nih saatnya, perlu sekali dunia datang kepada Yesus. Ya. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ini ada pertanyaan kan di chat. Saya nggak bisa sertakan secara masuk ke sini hasil-hasilnya. Cuman saya bisa kasih ada waktu saya dipanggil di Solusi untuk kesaksian, mereka minta hasil ronsen dan sebagainya. Saya bilang, saya sudah tidak memiliki karena itu begitu lama, tetapi Bapak bisa cari info, Bapak cari dokter, spesialis hati di Rumah Sakit Siloam, Lipo Cikarang. Saya nggak tahu, sampai sekarang saya lupa tuh nama dokter, tapi cari dokter spesialis, dia pasti kenal saya. Saya bilang, namanya Ken, karena ini memang jadi satu rumah sakit sudah kenal anak saya itu, karena begitu lama di rumah sakit itu. Jadi mau cari informasi sama dokter itu, enggak apa-apa. Bilang aja, Ibu Agnes, anaknya Ken Rose, yang dulu hatinya hancur, orang di Cikarang, dia pasti tahu. Dan semua informasi ada sama dia, dan saya tidak pernah mau ambil hasil ronsennya sampai sekarang. Karena kan dia suruh saya kembali. Kalau ada masalah, anak saya sampai sekarang tidak ada masalah. Yesus dahsyat. Hebat ya, luar biasa Tuhan Yesus. Ini fotonya waktu anak saya lagi. Oh, masih kecil ya? Nih, saya banyak kasih dia mainan sampai mengalihkan. Jadi saya waktu ada selang di sini dia cuma saya kasih buku apa.
Saya biar dia mengalihkan. Nah, sekarang ini anak saya. Ini anak saya sudah besar. Mana? Ini anak saya. Wow, haleluya. Yesus Ya, dahsyat. ini dia sudah besar. Dia waktu umur 5 tahun, 5 tahun. Jadi saya nggak share umurnya. Dan banyak foto semua. Kenapa? Karena begitu sakit. Saya lihat itu, saya tidak mau. Tapi dia saksi hidup. Dia yang bersangkutan. Dan lihat, Oh, ganteng mungkin anaknya. kalau mau lihat lukanya ada masih. Ini dari sampai sini lukanya panjang. Baru di sini ada lagi. Jadi dia ada coklat, perutnya panjang. Ya. Jadi ya mungkin kalau kita perlihatkan kurang sopan kali ya. Ya saya cuma kasih itu aja. Kamu mau cerita? Saksi dong. Ya, apa? Sini. Saksi dong, sedikit aja. Bakal Tuhan. Tuhan Yesus Bagaimana? dahsyat. Masih ingat waktu kecil bagaimana Tuhan tolong kamu, cerita sedikit. Ayo biar Ayo. iya. Kamu benar kamu jatuh dari sepeda? Iya, ingatnya waktu itu jatuh bersama saudara, diajak buat keliling komplek waktu itu. Ya. Dan waktu itu cuma ngeluh sakit ya? Ya, waktu itu mengeluh sakit kayak biru tuang di perut. Masih inget ya, masih inget. Masih kecil gitu inget. Masih Waktu ingat? diajak sama saudara masih ingat, tapi selanjutnya udah nggak ingat. Ya itu karena kritis kan, karena lama dia kritis, jadi Ya. separuh, jadi kayak masih berhalusinasi. Ngawang-ngawang ya. Ya. Dia malam-malam karena berhalusinasi dia cuma minta sikat gigi. Ah. Saya ingat ngapain malam-malam minta sikat gigi. Lu mintanya macam-macam, jadi ngaco dia punya bahasa begitu. Tapi kamu ingat waktu itu kamu mami tantang terima Tuhan Yesus sembuhkan, masih ingat ya? Ingat. Nah, Oh. bagaimana perasaan kamu waktu mami bilang terima Tuhan Yesus mau kasih sembuh? Waktu itu masih ngeyel, masih ya dia masih ngeyel. Majuan dong mukanya biar kelihatan tuh, mau kasih lihat tuh, ini orangnya nih, Yesus dahsyat, amin. Nah. Yes, Jadi, cantik kayak mami Seperti tuh, itu. Dia, ganteng. iya. Jadi dia sudah besar, puji Tuhan. Dia tidak ada masalah dengan hatinya. Dia bisa berolahraga, bisa karate. Wow. Ya banyak yang dilakukan. Saya saja masih menahan. Saya bilang jangan olahraga yang aneh-aneh. Nanti kebentur lagi. Karena pesan dokter cuma satu. Jangan sampai ada lagi. Maksudnya kebentur apa. Jadi saya sangat jaga. Saya bilang jangan olahraga yang aneh-aneh. Tapi dia ikut karate. Dia ikut berenang. Dia ikut basket. Jadi ya saya pikir memang. Sempat saya trauma sama sepeda. Saya nggak kasih sepeda. Tapi sejak dia SMP. Dia sepeda sampai 3 tahun. Itu di jalan raya saya sudah stres saja. Saya baru nanti jatuh lagi gimana kebentur. Tapi puji Tuhan sekarang sudah SMA. Bukan sepeda lagi tapi dia naik motor. Oh, Yesus dahsyat. Ya, udah terima kasih. Makasih ya, God bless ya. Aduh. Bu mau tanya Bu, saya Bu. Gimana Bu? Mau tanya itu pemulihan dari umur 5 tahun sampai normal begitu, itu makan berapa lama waktunya tuh? Setelah Yesus kasih hati yang baru, liver yang baru. Iya, sebulan. Jadi cuma sebulan. Iya, waktu saya berdoa Tuhan, aku minta hati yang baru. Tahu saya berpikir begitu karena saya pikirkan Tuhan yang menciptakan. Jadi pikiran saya cuma begini, Tuhan ganti yang baru. Kalau ini yang hancur, Tuhan kasih yang baru. Pikir saya cuma begitu. Jadi saya berdoanya begitu, Tuhan ganti yang baru. Saya nggak minta macam-macam, ganti yang baru aja. Mau nggak mau ganti yang baru. Ini kan udah hancur. Jadi cuma sebulan ya? Sebulan. Waktunya sebulan. Oh, jadi normal kembali apa dia sekolah lagi begitu? Sekolah lagi. Karena berapa lama tuh Bu? Jadi pemulihan dia cuma sebulan di rumah. Oh. Ya, sebulan dia kontrol. Setelah dikontrol dinyatakan baik ya kondisi dia bisa beraktivitas. Maksudnya bisa sekolah. Saya sekolah. Cuma waktu itu diberi dispensasi sama sekolah, enggak apa-apa istirahat di rumah dulu aja. Istirahat di rumah sampai benar-benar pulih. Jadi
Setelah sebulan dia dikasih waktu lagi sama sekolahan untuk belajar dari rumah. Begitu. Oh, ya, ya. Tapi kondisi dia makannya baik pada saat itu, tidak ada keluhan, tidak ada pendarahan juga, tidak ada. Tidak ada. Semua baik. Tuhan mana yang bisa sembuhkan seperti itu? Tuhan mana yang ciptakan kita? Amin. Ya. Amin. Kalau misalnya sakit ya, bukan sakit, misalnya airlogi kita dan airlogi kalau rusak dibawa ke tukang bakmi, Bu. Bawa kemana? Airlogi rusak ke tukang airlogi gitu loh. Kita manusia ada sesuatu, Ya. bawa ke sang pencipta. Kita lihatnya dahsyat sekali. Jadi jumlahnya dari rumah sakit itu dari yang 3 kali sampai pindah lagi itu berapa lama tuh sakitnya? Jadi, rumah sakit yang pertama sebulan. Oh ya, pindah ke Siloam sebulan lagi, Ya, rumah sakit yang mau sebulan lagi. Jadi 2 bulan. Jadi itu kalau dihitung-hitung bisa beli mobil 1, Bu. Saya belum bersaksi ya. Uangnya dari mana? Ini luar biasa lagi, Bu. Saya bersaksi, saya benar nih. Saya tidak punya uang 1 sen pun. Artinya apa? Ya tahu sendiri kalau full timer gajinya tidak banyak. Dan juga kebutuhan kami di Jakarta semuanya kan fasilitas. Jadi memang untuk biaya makan, uang sekolah pun dapat bantuan dan sebagainya. Jadi saya nggak punya tabungan yang begitu banyak. Saya boro-boro berdoa buat uang, Ibu. Berdoa buat nyawa anak saya. Mikirin duit. Tapi saat itu Tuhan bikin semuanya sempurna. Gitu loh. Jadi saya nggak mau memperbesar masalah. Saya cuma lihat satu, pokoknya sembuhkan, pulihkan. Ternyata uang pun ikut, berkat Tuhan pun ada. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah banyak orang, karena kan waktu diminta bantuan, rupanya banyak orang yang tahu bahwa kami lagi sedang ada musibah. Nah dari broadcast itu tadi, rupanya banyak orang yang tergerak hati. Dari mana, percaya Ibu, itu uang di rekening saya, itu sejumlah uang bayar masuk rumah sakit semuanya. Wow, Iya. Yesus dahsyat. Luar biasa. Bantu asuransi 17 juta, sedangkan pada saat itu 140 juta. Wow. Nah, waktu itu juga itu uang masuk itu ada 10 juta, ada 15 juta, ada 25 juta. Orang kok berani kasih duit banyak banget gitu. Nggak kenal, nggak apa. Tapi saya bingung. Saya boro-boro mikirin duit. Pokoknya saya berdoa bagaimana Tuhan, saya mau melihat menyaksikan. Ternyata Tuhan itu juga tahu saya butuh duit. Dan Tuhan sendiri yang mendatangkan berkat itu. Yang penting nih hati kamu sama gua beres. Amin. Give applause for Jesus. Give applause for Jesus. Semua Tuhan sudah sediakan. Haleluya, haleluya. Maaf Bu, mau bertanya Bu. Ya, Oleh, oke. Nah, dengan kejadian ini, Ibu nggak kepikiran dengan apa namanya keadaan tempat yang ketemu buaya, ketemu ular, gitu, nggak ada kepikir gitu ya Bu ya? Maksudnya kepikirnya gimana? Saya yang tadi kan, saya karena terintimidasi dengan tekanan-tekanan leader itu kan, saya memikir begini, aduh, pernah saya merasa nyesel, maksud gini, kalau saya tahu harganya begini, saya harus berjuang begini, aduh, kemarin tuh saya sudah bela-belain, bantu pelayanan, untuk bersihkan tempat kamu, kok kamu malah gituin saya ini full timer dia. Saya maksudnya dia leader lah ya. Saya ini full timer di tempat itu gitu loh. Bukannya kamu dukung nopang saya, malah kamu bilang begini-begini. Itu kayaknya yakin loh. Saya bela-belain loh. Saya sudah mempertaruhkan loh pelayanan saya. Saya tahu pasti ada harga yang dibayar. Saya sudah ada feeling itu. Dan memang terjadi. Tetapi kan saya bilang, Tuhan saya terima semua. Saya ikhlas Tuhan. Saya akan lewati ini Tuhan. Cuma satu aja Tuhan. Cuma satu. Jangan izinkan iblis menyentuh nyawa anak saya. Saya cuma minta itu. Tapi ya apa yang diterima banyak. Yaitu berbulan-bulan. Emang enak nungguin anak yang sekarat, yang kritis. Wow.
Aduh, hati ini menangis terus tiap malam sampai saya nggak bisa berdoa. Saya hamba Tuhan, baca Alkitab aja sudah nggak kuat. Udah pokoknya saya cuma begini setiap jam 1 malam apa yang tutup tirai di ruang ICU. Saya cuma gini, komat kamit itu suster lihat saya kayak orang mungkin kayak dukun kali ya, kayak baca mantra. Ada saya berbahasa roh, saya berbahasa roh sampai suara Amin. ya sampai orang tuh ngeliatin saya, kenapa nih si ibu tutup tirai? Ada kan satu kasur kosong di ICU, saya gunakan itu buat berdoa. Saya komat kamit itu mungkin berjam-jam. Saya nggak tidur, hampir tiap malam saya nggak tidur. Itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih, Bu. Ya, ya Bu. Luar biasa kesaksiannya, Bu. Luar biasa ya. Ya, Oke. ya Bu. Makasih Bu Vera. Oke, iya, thank you ya. Kita mau closing statement ya. Kita lihat bagaimana dengarnya cuma 2 bulan, cuma 2 bulan dengarnya. Tapi kalau mengalami di sana, waduh, luar biasa sekali ya. Tidak ada pengharapan, tidak ada kepastian. Luar biasa sekali. Yesus dahsyat ya. Jadi kalau kita mau lihat, tadi Ibu bilang berbahasa roh. Ya kan? Ada orang yang pro, ada yang kontra, ada yang macam-macam semuanya. Ada yang cuek-cuek gitu ya. Cuma saya mau mengatakan, saya juga dulunya tidak mau berbahasa roh. Karena saya bekas pemantara, saya bekas paranormal. Aduh, kayaknya sama kayak orang kerasukan, jangan deh baca mantra-mantra, kita nggak ngerti. Baca tapi tidak mengerti. Saya nggak mau loh Tuhan, saya firman saja. Dan Tuhan bawa saya ke luar negeri sampai saya sekolah di sana, baru saya tahu. Gampangnya nih Bu ya, gampangnya ya. Di 2 Korintus 3 ayat 16, ayat 17 mengatakan, Allah adalah roh adanya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita mau ambil yang A. Allah adalah roh adanya. Roh ya. Dia punya bahasa kan? Bahasa roh. Gampang. Ayatnya banyak. Yang bawa juga firman di YouTube banyak ya. Jadi berbahasa roh rugi kalau tidak dilakukan. Karena bokap kita tuh roh adanya. Bisa bahasa roh. Kalau Kalimantan, Ibu Kalimantan, saya mesti bisa bahasa Kalimantan anak-anaknya. Ya, dikit-dikit lah. Yang I love you apa sih? Mandaunya Kalimantan. Iya, selamat malam, apa ya? Mesti punya. Jadi kalau kita tidak berbahasa roh, rugi gitu loh. Nah sekarang kita mau lihat, kalau bisa berbahasa roh, berarti sudah kepenuhan roh. Betul Bu? Ya, hari ini adalah hari Pentakosta, pencurahan roh. Ya. Memang bukan gereja, tidak ada yang khotbah mengenai bahasa roh, Ya. tapi kita percaya. Kalau kita mau lihat Roh Kudus bekerja di hidup kita, seperti Ibu Pendeta Agnes ini, kita juga harus penuh dengan roh. Amin. Dan selama saya tidak bawa firman itu ya, selama pandemi 2 tahun, begitu banyak orang dalam dan luar negeri itu telepon semuanya. Masalah-masalah keluarga, masalah PHK, masalah macam-macam lah. Kebanyakan tuh yang main jimat-jimat gitu kan. Ada 2, selama 2 tahun saya ada 2. Satu Jakarta, nggak tahu udah hadir nggak nih hari ya. Satu lagi Sulawesi Tenggara. Itu cuman konsultasi hal-hal lain, bukannya bahasa roh, bukan roh-roh, bukan. Tanya lagi, saya jawab lagi, dia tanya lagi, saya jawab lagi, dia tanya, saya jawab lagi. Itu 1 jam lah kurang lebih begitu. Apa yang terjadi? 2 orang ini, 1 bapak, 1 ibu. Di Sulawesi Tenggara, halo di Sulawesi Tenggara, siapa tahu nih lagi hadir ya. Nah ibu juga yang di Jakarta nih, teman Ratu nih. Ibu itu bisa lalu, kenapa bu? Ya teruskan saja. Saya angkat tangan online kita, dia berbahasa roh, bayangin tuh. Kita tidak katakan spesial untuk bahasa roh, tapi Allah disenangkan, dia mau masuk ke dalam hati kita sudah, tapi dipenuhkan, diluberkan, luber gitu loh, dipenuhkan sampai luber di sana. Jadi puji nama Tuhan, kita percaya kita perlu hari ini, ya kalau
Ada satu ibu yang seperti itu di Jakarta, dan satu lagi di Sulawesi Tenggara, Bapak usaha apa ya? Usaha areng apa diekspor bagaimana lah, ya. Nah, itu ada drop kali begitu. Jadi ketakutan terus takut. Tapi nggak masalah uang. Ketakutan masalah keluarga tidak. Saya kalau konsultasi tuh sampai ke akar kita tanya gitu loh. Baca firman nggak? Bagaimana nggak gitu loh. Semuanya oke menurut pengakuannya. Tapi terus saja. Itu tahun lalu kejadian. Tahun yang ini dia telepon lagi. Kok masih begitu lagi ya? Terulang lagi. Begitu lagi lakukan. Tulis firman Tuhan, ada kertasnya. Dan akhirnya Bapak itu yang kedua kali. Ya, Bu, kenapa nih Bu? Mulutannya Bu, kenapa nih Bu? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kok gemeter? Mau ngomong katanya. Ayo ngomong apa? Saya bilang. Berbahasa roh. Dia nangis, saya nangis terus kasih. Kalau Bapak di surga roh itu jumpa dengan roh manusia kita ini, kita mesti bisa nangis. Bisa kejadian. Sehebat-hebatnya pria-pria dari kecil, kalau pria jangan nangis gitu kan. Orang Kalimantan nggak boleh nangis loh. Ya kan? Nggak bisa. Roh Bapa di sorga ketemu roh kita manusia ini pasti bisa kejadian nangis. Akhirnya kita menangis dua-duanya. Sekarang kita tutup ya. Di masa pandemi ini kita lihat kita perlu sekali. Pas hari ini adalah hari kesaksian ya, Ibu Pendeta. Tapi saya mau juga kita angkat tangan. Pegang tangan di dada ya boleh, ya. Saya berdoa, sebentar saya kasih spasi, mungkin 1 menit, setengah menit, mau bicara apa? Terimalah. Sekarang ini masih bisa lihat wajah loh. Kalau online, saya nggak pernah buka video, selalu telepon saja. Orang kalau ketemu firman, pas begitu, wow. Hari ini penuh dengan roh, maka ya. Nah, kita akan lihat di sini, maka adalah tidak ada lagi perhambaan. Karena udah ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada lagi perhambaan. Ya, jangan sampai kita boleh balik kembali, di Galatia di sana dituliskan bahwa kita kembali lagi kepada roh-roh dunia yang miskin dan lemah dan miskin. Puji Tuhan, menguatkan supaya kita juga semua, kita, you and me, supaya kita rasa, oke, saya juga mau seperti Ibu Pendeta. Tapi nggak mau masalahnya, ya kan? Saya mau supaya kita hadapin masalah apa saja, menjadi mampu gitu loh. Ya, nggak bunuh diri gitu loh, Bu. Ya, karena ada Roh Kudus. Kita berdoa. Ya. Maaf Bu, Ibu Agnes nggak ada di grup PSM Bu? Siapa? Ibu Agnesnya belum masuk ya? Kurang tahu saya. Saya lagi fokus kepada Ibu Pendeta nih. Saya nggak tahu nih, belum admin yang tahu kali. Namanya Agnes Lina ada di grup Ada. kemarin ya. Agnes Lina ya Ibu ya. Ya. Makasih Bu. Ya, kita berdoa ya. Tenangkan diri, hayati kesaksian yang dahsyat. Tangan Yesus yang berlubang paku itu, rohnya yang kudus, yang melakukan perkara-perkara dahsyat untuk boleh disaksikan. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapakah Yesus. Yesus kembang mawar saron, bintang fajar yang mulia, yang terindah dari semua. Semua orang harus tahu Yesus. Semua orang harus tahu Yesus. Semua orang harus tahu.
Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, supaya semua orang di dunia ini, di pelosok-pelosok, di pedalaman yang tidak terjangkau, harus tahu siapakah Yesus. Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus adalah Tuhan. Mari Roh Kudus yang manis, Engkau bekerja, berkarya. Sekarang saatnya di mana Kerestuan Ministry di sini kami ada beberapa orang. Biarlah Tuhan kami boleh dipenuhkan, dicurahkan Roh-Mu yang kudus itu kepada kami. Angkat tangan semuanya. Kursi lama kata si kata wala si kata selaw. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih. Pencurahan roh itu dari Engkau asalnya, bukan dari pendeta. Orang tidak bisa apa-apa karena pencurahan Roh Kudus, Roh yang suci itu dicurahkan oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sambut Tuhan. Kami sambut Roh-Mu itu, curahkan dengan berlimpah ruah, tidak terbatas untuk kami boleh hidup dan kami melayani pekerjaan-Mu sesama kami umat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kalau 2 orang itu di Sulawesi Tenggara dan di Taman Ratu di Jakarta bisa kepenuhan roh. Kami juga mau Tuhan Yesus. Ada orang bertanya kenapa? Kan kami sudah ada Roh Kudus. Sudah ada. Seperti HP. Dicas kembali. Kok bisa habis Roh Kudus? Iyalah. Kurang baca firman, kurang mau melakukan firman, apalagi akan berkurang kadarnya Roh Kudus itu dalam hati kita. Hari ini, biar dicurahkan Roh Kudus penuh atas kita. Dan kita bisa menolong orang, memberitakan firman, juga keluarga besar kita semuanya. Untuk diri kita sendiri. Terima kasih, terima kasih. Terpuji-puji namamu Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah sambut Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami menerima Roh yang kudus itu, pencurahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya, kami sudah terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia itu. Haleluya, haleluya. Katakan. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Terima kasih Bunda Pera, Iya, Ibu sama. Pendeta Agnes. Terima kasih. Iya. Sama-sama, terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Shalom, terima kasih. Dan berkati. Halo. Oh, ada Pak Osasi, ada Bu Nelly ya. Izin Elsa, keluar ya. Dewi Nah, ya. selamat malam, Tuhan berkati. Malam ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Bu Happy. Kirim salam Osasi sama Ibu. Ya, terima kasih. Salam Ya. diterima. Salam untuk Ibu cantik katanya. Aduh, iya kan. Tuh ada juga tuh di sebelah Bapak yang cantik tuh. Haleluya. Bu Kosasi juga. Oke. Maaf izin lab ya Bu. Nah, Apa? izin live ya. Izin Tuhan live. berkati. Ya, oke, izin ya. Saya juga ntar biar admin bisa keluarkan ntar ya. Oke. Makasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih Amin. semua. Ya.